Orang dari anak-anak JKT48 yang hadir di sini ada Sonya, ada Baby. Hai, di sini gue berasa tua ya kalau kedekat mereka ya. Aku seumuran sama mereka banget. Gila, kita teman main banget. Gini listeners ya, kita akan lawan mereka. JKT48 akan dilawan bersama dengan JKT896. Gua nggak suka dibilang JKT896, kita di ini aja deh. BKT48. BKT48. Banjir Kanal Timur. Oh iya. BKT lawan JKT. Oke, boleh. Sonya, Baby apa kabar? Sehat? Baik. Tanya, Mama sehat gitu. Biasanya kayak gitu kan. Kejauhan. Gitu. Kejauhan. Kalau gue nanya Mama sehat, berarti gue emang ngincer mamahnya. Ini Sonya sama Baby. Ini mungkin bisa kasih tahu nggak sama listeners yang lagi dengerin ini. Ada beberapa yang masih bingung JKT48 ini sebenarnya apa sih? Apakah grup vokal dengan formasi yang tetap, personil-personilnya memang udah tetap, dan berapa orang sih personilnya? Karena orang nonton kok beda lagi. Apa ya. 48 karena sama kayak namanya atau gimana? Siapa yang mau nerangin? Jadi JKT48 itu adalah sebuah idol group. Kita ini termasuk sister group dari Jepang yaitu AKB48. Di mana itu konsepnya itu idol you can meet gitu loh. Jadi kita di sini kerjanya sebagai idol, kita bisa nyanyi, kita bisa dance. Terus kita ini maksudnya dengan konsep idol you can meet itu fans bisa ketemu sama kita. Jadi mereka yang dukung kita dari awal, dari kita nggak bisa apa-apa sampai kita bisa gitu loh. Mereka selalu memberi kita semangat. Terus di sini juga kenapa tiba-tiba berubah, misalnya lagi misalnya personil 7 bisa tiba-tiba 16 gitu. Sebenarnya bukan emang kita setiap show itu kadang-kadang 16 orang dan kadang-kadang ada juga lagu yang 7 orang, contohnya kayak Go Mini Summer gitu. Gitu orang. Mm-hmm. Terus kalau untuk sekarang sih ya personilnya ada sekarang ada 52 orang. Itu ada dari generasi 1, generasi 2 sama ada dua personil dari AKB48 gitu yang di. Maksudnya dari AKB48 yang dari Jepang itu datang ke sini bergabung dengan JKT48 atau hanya mereka show aja di sini? Iya, mereka gabung. Mereka namanya gabung. siapa? Haruka sama Akica. Ya. Haruka dan Akica. Iya. Mereka ini personil tetapnya dari AKB48 juga maksudnya? Dulu di AKB. Dulu mereka tinggal di Jakarta sekarang. Iya. Iya. Dan ini berarti sekarang mereka adalah member dari JKT48. Yap. Ya. Oh, gitu. Ini dalam rangka mau ada konser kah atau mau dalam rangka tour bersama JKT48 atau gimana sih? Enggak, emang mereka sekarang jadi member JKT48 gitu. Oh, tapi mereka bisa bahasa Indonesia? Sedikit Lagi belajar. Cuma udah lancar sekarang, udah lumayan. Ya lumayan lah. Udah berapa lama mereka di sini? Udah berapa lama ya BP? Dari November. Beberapa bulan yang lalu. Udah November, Desember, Januari, ya 4 bulanan lah ya kurang lebih ya. Lah, kira-kira nah kalau Sonya tadi kan cerita dari mulai audisi, kalian tampil segala macam, fans kalian ngikutin. Sebenarnya sistemnya kayak gimana sih sistem audisi ini, idol ini? Waktu dulu aku awal audisi sih aku tahu dari. Kamu Gen 1, Gen 2? Gen 1. Gen 1 itu tahun berapa? Tahun 2010. Oke, 2010. Kalau yang Gen 2-nya? Baru tahun 2010. Kita 2011. Lupa ya ampun tahun lalu. Kamu 2011. Oke, bulannya tahu nggak? Ingat nggak? November ya? Kita terbentuknya 2 November. 2 November. Terbentuknya bulan itu, cuman audisinya udah beberapa bulan sebelumnya. Oke, kalau yang Gen 2-nya 2012, 13? 2012 ya. Oke. Berarti tiap tahun akan ada audisi terus-terusan buat JKT48? Enggak? Mungkin atau di stop? ya. Mungkin tiap tahun, cuma nggak tahu juga. Kalau misalnya ada audisi lagi Kak Kiki boleh ikut. Jangan. Dia akan jadi yang paling tinggi. Jadi listeners kalau misalkan mau streaming masih bisa di radiofm.com, bisa lihat Sonya sama Baby, bisa say hi dulu ke listeners yang lagi streaming. Kalau selama ini listeners ya udah 2 bulan ini Kiki adalah yang tercantik di radio sekarang, dikalahin sama Sonya dan Baby. Lengser. Dari umur, dari beser ke lengser. Ini apa namanya? Apa sih yang dijadiin persyaratan untuk masuk ke JKT48? Apakah listeners ada juga yang anak-anak boleh nggak sih ikutan masuk ke JKT48? Dan caranya gimana? Waktu awal aku tahu sih ya. Ada
Ada tinggi minimal nggak? Enggak. Bebas. Umurnya dari 13 sampai 18. Ya, umur. Tuh aku masuk tuh Kang, 18. 18 lo lewat. Lo kan udah 29. Enak aja. Terus bisa nyanyi harus. Sebenarnya nggak semua dari awal bisa dari nyanyi awal sih ya. Dari awal Dilatih. kita kebentuk ada yang awalnya nggak bisa nari, ada yang nggak bisa nari, terus makanya kita disebut idol yang berkembang sama fans tuh, jadi mereka tuh lihat gitu dari awalnya perkembangannya. Loh, kan saingannya banyak banget kan bisa dibilang yang masuk JKT audisi. Kalau nggak bisa nyanyi, nggak bisa nari, mental dong, enggak? Ya Karakter maksudnya kali. nggak bisa, bukan nggak bisa yang bener-bener nggak bisa banget. Ya at least kita bisa, cuman nggak sejago mungkin penyanyi yang oke. Gitu. Oh gitu. Ini dari 1.200 pelamar katanya Kang. Yang Dari bawah- 1.200 yang masuk, Yang masuk 52 itu. Pertama 20 berapa tuh? 28. 1.200 loh, gila. Mereka emang pilihan. Soalnya apal nggak dengan personil yang lain? Gen 1 deh, nggak usah ngomong Gen 2 deh. Gen 1. Hafal dong. Gen 2 apa? Gen 2 belum. tapi aku udah belajar mengenal mereka gitu. Maksudnya beberapa dari mereka aku udah hafal nama-namanya. Sering nyanyi bareng. Kadang ya kalau di belakang. Ya, kita Kalau di belakang panggung sih kadang-kadang ya bercanda-canda, saling cerita. Maksudnya mungkin mereka yang masih malu-malu gitu sama kita. Iya. Otomatis kita menyapa mereka duluan, kita deketin mereka. Terus mereka mulai yang maksudnya Gitu. ya mulai asik gitu loh sama kita. Jadi kita enak juga, nggak awkward gitu kan. ya. Kalian kan gimana Beb? Kita juga ada beberapa event bareng 52 orang itu dalam satu event tuh udah pernah gitu. Tapi ngobrol. Siapa sih? Pernah kayak gitu? Enggak sih. Kalau aku sih enggak sebenarnya. Enggak, ini wajar kenapa? Karena 52 orang. Iya, banyak 52 orang. banget. Gue di sini 8 tahun, personil lantai 8 gue enggak semuanya hafal. Iya sih, karena Karena kita faktor tua juga kita soalnya. jarang main bareng. Ini kalian kan udah cantik, kalian bisa nyanyi, kalian bisa nari. Tapi benar nggak sih bahwa lagu-lagu yang kalian bawa ini adalah translatean dari lagu-lagunya AKB48? Iya. Kenapa nggak bikin sendiri sih? Sebenarnya kan kalian didukung dengan manajemen yang bagus. Sekarang apalagi sekarang udah dikontrak sama sebuah label kan? Iya. Itu kenapa nggak bikinin lagu? Soalnya kita kan sister group dari AKB48. Kita ini kan yang paling junior lah istilahnya. Cuman sekarang ada yang lebih junior lagi. Emang siapa yang paling junior lagi? Shanghai. Gen 2 itu. Oh, Shanghai ada lagi. 48, ya. Shanghai 48. Ya. Oh, sebenarnya ada yang lebih senior lagi dibanding AKB48 dari Bandung. Apa tuh? 4848 travel. Gue kayak lahir kecepatan listeners ya. Ini di sini masih ada teman-teman dari JKT48. Gue mau ngomong AKB deh tuh. Kecepatannya jauh. Iya, kayak mobil balap. Angkatan bapaknya mereka. Enggak. Iya. Papa umurnya berapa Sonya? Papa aku sekarang 60. Enggak jauh. Baby papa berapa umurnya? Segi 60-an. Oh, aku masih jauh di bawahnya kali. Sama lah, kan 60-an kan 63. Ada sih, gue soek ntar menurut lo. Ini, Elisa mungkin banyak yang belum tahu. Ternyata mereka ini jadwal konsernya, jadwal buat itu yang setiap hari itu apa sih yang teaternya itu Setiap hari, beneran tiap hari. Setiap hari itu Almost sih. almost every day. Ganti-gantian Ya, personel berarti atau kan personel yang sama? Mumpung sekarang ada Gen 2, jadi kita ganti-gantian gitu. Misalnya hari ini generasi 1, terus besoknya generasi 2. Jadi ada jeda istirahatnya buat kita. Nah itu ceritanya sama terus atau gonta-ganti setiap yang almost every day tadi? Beda Kalau setlist ya, di Beb, ya? generasi 1 itu nama setlistnya Renaikin si Jore. Kalau Apa renaikin? Renaikin si Jore. Bahasa Jepang tuh ya? Ya, artinya aturan anti cinta. Aturan anti cinta. Arti. Oh, Anti. Soalnya ya? marah. Aturan Ya. arti cinta. Anti. Tadi anti apa arti? Anti. Oh, anti Oke. cinta ya. Terus Oke. kalau generasi 2 judulnya Pajama Drive. Pajama drive. Iya. Iya. Yang adalah Pajama tuh piyama kan? Iya. Dulu juga waktu sebelum kita setlist Renaikin si Jore, kita sempat perform Pajama Drive dulu. Oh gitu. Jadi Ya. dua judul ini yang sering kalian mainin. Ya. Tapi apa ceritanya dibeda-bedain kah atau enggak? Sama. sih. Sama. Kostumnya Lagu-lagunya dimainkan sama juga. Sama. Walaupun pemainnya beda-beda. Iya. Bisa ganti-gantian. Iya bisa ganti-gantian kan? Misalnya hari ini aku sibuk ya ntar diganti nama si ini gitu. oh bisa gitu. Iya misalnya ada yang mau kuliah nih, jadwal kuliahnya full day gitu. Jadi dia diganti sama penggantinya gitu. Oh, Oke. Sonya sendiri kuliah SMA? Aku masih kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA di Jakarta. Yap. Baby Aku satu SMA di Kok gedean baby badannya? Kamu makan apa kamu? Ya Allah. tapi Bukannya kebalik.
Baby di Bandung. Babynya di Bandung. Berarti tiap hari PP Jakarta Bandung atau stay di Jakarta sekarang? Biasanya kalau weekend aku di Jakarta. Weekend Kalau di ada Jakarta. biasa ya sekolah di Bandung. Terus kalau ada Perform? ada perform ya ke Jakarta gitu. Kamu sendiri waktu audisi Jakarta? Aku awalnya taunya dari Bandung. Kamu ikut audisi di Bandung? Ya. Di seluruh Indonesia tempat audisi di mana aja? Kamu ikutnya di mana Sonya? Kalau aku sih waktu itu di telepon ya dulu untuk datang untuk casting, jadi casting. Oh. Di Jakarta? Iya. Ini kalau gimana? Kalau di Bandung ada berapa orang yang masuk JKT48? Ya. Banyak banget. Kenapa nggak dibikin BDG48? Karena ada JKT, ada BDG, nggak ada ya kagak bakal. Ada tapi indie. Gini, kalau dari 52 anak-anak member dari JKT48 dibagi-bagi nggak? Oh ini adalah headlinersnya nih, yang utamanya. Oh ini adalah backupnya gitu dari 52. Atau kalian dibagi rata? Oh kalau kalian perform ya di Surabaya ya. Berangkat 52 berangkat semua. Enggak lah, 52. Enggak. Mau demo. Ya paling 16 orang gitu ya BP. Satu perform 16 orang. Oke, satu perform 16 Maksudnya orang. kalau misalnya ada yang manggil misalnya di Makassar 16 orang yang berangkat Iya, 16. dan memainkan lagu, berapa lagu biasa kalau kalian tampil? Kayaknya tuh 5. kalau luar Lima kota lagu 5 ya single. BP. Iya 5 lah. Lagu Luar kata. semua lagu dari Lagu single. translatean dari AKB48. Yap. Oh gitu ya. Manggung di mana yang paling keinget sama Sonya sama Baby? Kalau Sonya dulu deh, manggung yang paling keinget gitu di mana? Kalau selama manggung sih waktu itu aku paling inget di Tokyo Dome, waktu gede banget panggungnya. Tokyo Dome di Tokyo. Iya. Semua berangkat enggak apa 16? 16. Ingat nggak siapa aja yang berangkat waktu itu? Itu kapan berangkatnya? Ayo. 16 orang loh kan? Ya. Tadi katanya Gen 1 apal semua, masa 16 orang? yang berangkat. Cuman 16 yang berangkat sana agak lupa. Agak lupa itu kapan sih berangkatnya kalau boleh tahu? Dan event diundang atau memang eventnya AKB48 kalian diundang ke sana? Iya, event AKB. AKB? Iya. Dari seluruh dunia diundang? Enggak. Enggak lah, dari AKB-nya doang. Sister grupnya. Enggak ya, maksudnya sister grupnya ya kan? Maksudnya seluruh sister group diundang. Iya, seluruh sister grupnya diundang Dulu semua. Shanghai Berapa? belum kebentuk sih. Berapa negara kalau yang Setahu Sonya aku tahu? baru- Enggak, kita tuh sister group yang pertama di luar Jepang Iya, gitu. Indonesia. Oh. Jadi di Jepang itu ada AKB48, ada SKI48, ada HKT48, ada NMB48. Itu semua nama-nama daerah di Jepang gitu. Oh gitu. Yang di luar Jepang baru kita. Baru JKT48. Ini kalau tiap perform kan Jokowi bikin BKT48 aja Kemanjir Kanal kita Timur ya 48. anggota pendiri 2 ya. JKT48. Boleh tuh Kak. Ini kan tadi kalau perform 16 orang. Ini ada lagu-lagu, ada Heavy Rotation, ada Baby. Ini yang nyanyi 16 orang doang atau semuanya ikut nyanyi di sini? 16 orang. 16 orang. Nyanyiin dong dikit dong berdua lagu mana yang kalian Apa di coba yang kalian berdua bisa nyanyi dikit aja. Kan Biar ini listeners berhubung ada baby gitu ya, jadi I love you baby aja. Oke. Boleh. Ya udah, yuk. 1, 2, 3. I love you baby, alihkanlah padaku pandangan kepada seseorang itu. Sadarilah ketukan dari diriku, ku ingin jawaban dari rasa sayang. Ya. Merasa renyah-renyah teenager gimana gitu listenersnya. mereka Digorengnya itu nggak matang-matang banget tapi garamnya pas. Listeners yang mau nanya-nanya boleh loh. Sonya sama Baby di sini bakal ngejawab. Ya, boleh, Mereka ini bisa. adalah member dari JKT48 listeners ya. Nanti kita tunggu SMS-nya di 081 18 896 896. Dan listeners mau tahu jawaban dari quiz McDonald's kemarin? Iya. Jawabannya adalah Ini ada yang nggak biasa nih di McDonald's kini. Lezatnya burger sapi lada hitam Prosperity Burger hadir dengan menu baru, ada mango fish dan shaker fries. Buruan cobain, cuma sampai Februari 2013 doang. Nah, yang bisa menebak dengan benar pemenangnya adalah Nevo Viniska, Kusumawati Novita, dan Fitri Hapsari. Selamat Wah, ya buat para selamat pemenang ya. yang berhak mendapatkan voucher dari McDonald's senilai Rp300.000. Dan buat pemenang, tunggu telepon konfirmasi dari kru iRadio. Untuk yang belum dapat, ikuti quiz McDonald's berikutnya dan Ya. berdoa terus ya. Jangan lupa nikmati lezatnya Prosperity Burger dan menu baru Mango Fish dan juga Shaker Fries sampai bulan Februari 2013 hanya di McDonald's. 89,6 FM iRadio, juaranya musik Indonesia. Mungkin ada listeners yang
ini mereka yang mana ya? Ternyata di lantai 8 ini banyak banget yang minta foto bareng, minta tanda tangan CD-nya, minta difotoin pakai nama mereka. Alah di sini. Kang Sandi garda paling depan tadi udah Dikit. aku dong gitu. Ini gue kan menyenengin anak gue demen banget sama JKT48 ya. Nah ini ternyata listeners mereka ini juga sudah walaupun mereka menyanyikan lagu yang ditranslate dari lagu-lagu anak-anak AKB48 dan ternyata mereka ini lagu-lagu itu dibikin dalam bentuk CD ya, dijual. Ini gimana, direkam ulangkah atau musiknya asli dari AKB48? Musik asli sih. Dari AKB48 dan kalian hanya menyanyikan aja langsung. Kita tinggal translatein bahasa Indonesianya aja. Dan itu ada perubahan di musik lagi nggak? Nggak ada. Dan yang jadi vokal directornya siapa? Ada sih, ada coachnya. Semua, maksudnya semua satu orang itu yang jadi coachnya, gitu. Dan yang paling susah apa sih? Soalnya sebelumnya nyanyi juga kan? Kalau aku sih sebenarnya apa yang susah? Nyanyi itu sebenarnya dulu bukan bidang aku gitu. Kamu apa sih dulu bilangnya bidang model pasti ya? Enggak, dulu bidang aku sempat di model waktu kecil, terus beralih ke acting. Sempat main sinetron juga. Iya. Kayak aku pernah ngeliat, pernah ngeliat Sonya deh. Jangan bilang si Buta dari Gua Hantu. Enggak, kayak pernah ngeliat Sonya. Kalau baby lu sebelum nyanyi ngapain? Sebelum di JKT48? Aku sih dulu udah jadi dance gitu loh. Baby tuh paling jago ngedance loh. Kayaknya berteman sama Bisma ini enggak? Hah? Sama anak Bandung enggak? Dulu sih. Oh pernah jadian? Enggak. Sama siapa? Bukan. Nugraha. Aduh, bukan. Itu mah orang radio. Kok soalnya makanya dia menjadi merah yang diledekin baby soalnya. Aduh. Enggak soalnya. Kok lu gak cerita sih? Oke, ini apa namanya? Kenapa CD-nya dibikin 4 macam? Apakah ini satu CD satu lagu? Kenapa dibikin begini, Beb? Itu yang itu mau bikin baru penasaran. CD CD sampel. CD sampel yang udah dijual ada CD. Ada satu CD itu ada 10 lagu. Itu isinya apa aja? Udah keluar. Jadi ini kita baru dijual kemarin di teater. Terus CD perdana JKT48. Ada 2 tipe. Tipe A, CD tipe A itu gimana, Beb? Ada CD 10 lagu sama DVD 2 video plus DVD-nya. gitu. Nah, kalau yang tipe B itu cuman CD terus dengan 10 lagu yang ada. Terus dari hanya CD aja. Iya. Dari 2 CD itu kita yang beli bakal dapat handshake event gitu. Jadi handshake event. Iya, kalau misalnya mereka beli, mereka dapat bonus gitu, bisa handshake sama idola mereka. Ada di dalamnya apa bonusnya atau aku mau handshake aja deh, boleh gitu? Enggak. Pas beli di teater tuh ada kayak apa namanya? Kayak form buat buat handshake event. Milih Oshimen gitu. Iya. Oshi itu tuh kayak misalnya nih aku Oshinya kakak, berarti kakak itu idolanya aku gitu. Oh, Oshi nyebutnya gitu Oshi. Ya, itu bahasa Jepangnya. Gue dong Oshi. Ochi. Yang paling capek ngelayanin handshake siapa di antara anak-anak JKT48? Rata-rata sih semua. Jadi kita habis selesai teater pasti kita ada lebih ke high touch ya. Jadi kita setiap kali habis show teater pasti penontonnya pada keluar dong dari teater. Nah, kita high touch sama mereka. Itu gitu. gimana high touch? High touch itu Kalau high touch tuh ya tos. tos. Give me 5 deh gitu maksudnya. Ya, kalau itu sama semua member. Ini juga kita baru pertama kali kan ngadain. Enggak, ini yang CD yang kamu bilang tadi handshake itu kan sekali aja atau ada waktunya atau gimana sih, Beb? Itu emang ada event-event tertentu ya, Beb ya? Iya. Contohnya kayak habis selesai teater atau mungkin kadang-kadang ada event tertentu. Nggak ada gitu. event ya satu hari di mana untuk handshake event. Gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Tapi ini tangannya baunya macam-macam dong. Ya. Nah ini di CD yang dijual itu di 10 lagunya itu semua adalah lagu-lagu AKB48 yang ditranslate berarti 10 lagu. Ya. Dan ini apa namanya 52 membernya itu semua bernyanyi di CD situ. Enggak 52 sih ya. 16 baru sejauh ini. Itu kayaknya baru suara Gen 1. Baru suara Gen 1 kan ada 29 kan? 20. Sekarang 20. 20 berapa? Nah, kan kamu Gen 1 24. Berarti berarti 5 nikah udah. Enggak lah. Gue mah enak aja gue mah demen aja nuduh. Kalau ini ada musisi yang terlibat nggak di pembuatan CD-nya?
Musisi. Enggak, karena musiknya kan musik asli dari AKB48. Oh, jadi itu pun nggak melibatkan musisi Indonesia. Enggak ya, gitu ya. Dan ini apa namanya, Sonya dan juga Baby ini kan bisa dibilang kesibukan kalian ini luar biasa, frekuensi latihan, frekuensi manggungnya. Dahsyat banget ya Bebe. Jaga kondisinya gimana kalian? Kita sih ya minum vitamin tetap, terus makannya juga dijaga. Olahraga mah udah lewat kayak show tiap hari juga ngedance. Keringetan ya. Orang tua ada yang komplain? Enggak sih, ya. mereka tetap dukung kita gitu loh. Mereka tetap semangatin kita walaupun kita capek banget. Aduh, capek banget. Jangan-jangan orang tuanya mantan AKB48. Dari sana juga. Tapi enggak juga, maksudnya kita tuh maksudnya walaupun kita ngerasa capek, tapi rasa capek kita tuh kayak terbayar gitu loh. Lewat dukungan dari fans yang semangat banget tuh kalau misalnya kita lagi show. Kalau lagi show tuh, ada ngecan-ngecannya gimana deh? Ya gitu. Pernah ada yang datang ngecan musik mana ngecan? Ngecan tuh Baby apa lah? Ini listeners banyak yang nggak ngerti ngecan tuh apa, high five tuh tadi apa? Jadi kayak ngecan gitu mereka ada apa sih? Ada khas tersendiri, misalnya khas dari fans gaya-gayanya. Ya semangatin kita lewat kata-kata mereka. Yel maksudnya. Yel gitu, macam yel gitu. Ya Allah, susah bener. Yang umum kan itu. Ribetan bahasa. Pernah ada yang nyamperin ke sekolah nggak? Enggak sih. Aku sih enggak ya. Ke Bandung juga agak lumayan ya, dari Jakarta ke Bandung ya. Enggak, tapi di sekolah kalian banyak yang tahu bahwa kalian adalah member dari JKT48 gitu. Di sekolah iya. Pasti tahu orang-orang itu. Iya. Gitu. Ini kan tadi Sonya senang banget kan apa namanya? Banyak fansnya, banyak yang ngedukung. Lebih senang duitnya apa lebih senang banyakan fansnya? Gimana? Lebih senang duitnya, kan pasti dapat duit dong, manggung segala macamnya kan? Ya kita mah jadi manusia nggak usah munafik ya, dua-duanya pasti senang ya. Ini ya, maaf ya listener, saya nggak bisa bacain semua mention di @radio Jakarta karena 20 menit yang lalu 336 mention yang masuk. 336. Pak Akik alias pusing kalau harus ini bacain semuanya. Pokoknya terima kasih buat yang udah mention, udah kirim salamnya buat Baby sama Sonya. Segede ini ternyata JKT48 ya. Bener Kang, followersnya mereka kalau digabungin udah bisa bikin partai. Ada yang pacaran sama anak band nggak, anak JKT48? Ya kita di sini ada yang minat nggak? Ya dia jualan. Dia jualan, nggak Sari jualan. JKT48 itu punya golden rules, gak boleh pacaran. Oke. Oh, gitu. Ini buat listeners yang anak-anaknya mungkin akan mau masuk jadi Gen 3 atau Gen 3. Siapa tahu Terus ya. apa yang harus dipatuhi untuk masuk ke JKT48? Gua nggak boleh pacaran. Enggak. Itu tadi kalau lo mah bukan nggak boleh pacaran, kalau lo mah nggak bisa pacaran. Nggak ada yang mau. Terus. Pacaran masa ngobrol sama ketek tinggi banget. Ya jadi kan kita di sini sebagai idol gitu, kita kan harus profesional gitu. Kayak pacar gitu belum boleh. Oh, emang nggak boleh. Pasti kalau dicek Twitternya masing-masing ada lah yang enggak. Mereka beneran ya, biar fokus sama sekolah sama karirnya dulu. Biar kalau misalnya sampai kapan nggak boleh pacaran? Sampai menjadi member. Ya kalau misalnya udah lulus, udah graduate gitu. Oh, ada yang sudah graduate. Ya, jadi kita sistemnya tuh kalau misalnya kalau di AKB itu kan ada yang graduate, mungkin emang karir mereka udah tinggi gitu ya, udah bener-bener nyanyi jago, ngedance jago. Iya, semuanya udah perfect gitu. Ya, mereka artinya lulus gitu. Bukan dikeluarin. Jadi di sini tuh sebenarnya udah kayak kuliah aja ya. Kayak pendidikan sekolah. lah ya gitu di sini ya, jadi member, dilatih, dance, nyanyi segala macam untuk bisa masuk ke industri gitu ya. Dunia hiburan gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Ya, kita di sini tuh nggak cuman. Aku nggak mau lulus, aku masih pengen di sini, boleh nggak? Boleh lah. Berarti nggak graduate terus ya? Nggak mau. Jadi kita aku maunya hair aja. Gimana Sonya? Kita di sini tuh nggak cuman kayak show, nyanyi, dance, tapi kita di sini juga kayak belajar gitu loh, saling mengenal, terus ngelatih mental juga, terus pokoknya belajar semuanya. Gitu. Pernah ada yang marahan nggak? Pastilah. Kalau namanya cewek ya bener. Kalau ada yang marahan berarti pasti gara-gara cowok. Berarti enggak sih. Kayak gitu deh. Misalnya habis latihan capek gitu kan. Pasti sensian gitu. Iya benar. Mungkin nggak sengaja senggol. Aduh, apaan sih lo? Iya kan. Cuman ya makan lah biasa. Enggak, ada aja colok-colokan mata lah biasa. 2013 brutal. Tapi kita saling ngerti Brutal, gitu loh. Dia lagi capek, atau kita misalnya aku udah kenal Baby gitu, misalnya Baby tuh orangnya gini-gini, sensinya pas lagi gini-gini. Ya udah, kalau lagi kayak gitu jangan diganggu dulu gitu. Oh gitu. Biasanya juga langsung cepet baikan, cepet banget. Berarti ini ada yang nggak di audisi nggak sih bisa langsung
karena memang dilihat oh dia pernah main sinetron atau dia member dari sebuah girls band gitu, diajakin gitu aja? Enggak sih, semuanya audisi. Semua harus rata. Lewat audisi. Yep. Gitu. Ada yang dianak-masin enggak? Jangan Sonya nih, kayaknya soalnya Sonya nyanyinya pinter, ngomongnya pinter. Enggak lah, Enggak. kita semua sama. Oke, gitu listeners. Aduh, ada yang pengen anaknya masuk. Anakku kayaknya pengen. Minimal berapa? 13? 13. Udah masuk belum? 15 anak gue. Oh iya, masuk. 15. Tapi gak boleh pacaran, gak boleh apa lagi tadi Itu rulesnya? dia masalahnya. 4 pacarnya bagaimana mutusinnya? Rulesnya apa lagi, Beb? Nggak boleh pacaran. Nggak boleh pacaran. Kedua, no drugs pasti dong. Iya lah, gitu. Anak baik-baik lah, kita semua tuh anak baik-baik. No drugs, no alkohol, no smoking. Ya kan? Terus apa lagi? Udah sih, No itu apa? aja. No chinlock. Ya iyalah. Jadi sebenarnya Cinlok? Aturan-aturan umum. Cewek semua. Gimana? rules di JKT itu nggak ribet tapi pasti. Umum tapi yang pasti yang paling golden rules-nya itu nggak boleh pacaran. Karena itu bisa merusak segalanya ya. Iya, pasti banyak kita kan nggak bisa nebak pandangan orang negatif atau positif. Iya. Oh ya, kalau ini kalian kan bikin menyanyikan lagu-lagu yang awalnya adalah lagu-lagu anak-anak AKB48. Kalian sendiri banyak nggak yang mencibir atau kalian kan bisa nyanyi, kalian bisa nari, suara kalian bagus, kenapa sih nggak bikin gitu loh? Sejauh ini sih kita ikutin dulu senior kita di AKB48. Ya doain aja gitu ya bisa nyiptain lagu baru. Yang lain di negara-negara lain sama lagu-lagu AKB48 juga yang dibawain. Dan setlist yang diikutin juga kalau buat sister group yang pertama kali itu pasti Pajama Drive. Hari pertama gitu ceritanya. Begitu. Gitu. Sebentar, ada nggak dari dari girls band lain atau dari label lain yang mau narik kalian? Enggak dong, kita tetap setia sama JKT48 ya. Ini kalian ada yang kalian mau sampein nggak buat listeners yang memang adalah fans dari JKT48? Atau kapan nanti paling dekat kapan mau manggung manggungnya gimana? lagi? Belum tahu sih. Manggungnya di teater. Ya, paling teater sejauh ini. Pokoknya tetap tunggu aja gitu karena JKT48 penuh dengan kejutan. Ya nggak bisa. Tetap Tampilin dukung JKT48. Di teater mana sih kalian mainnya? Di Biasanya? FX. Makanya dateng dong, Kak. Jam berapa sih? Lantai 4. Biasanya jam 7. Hari ini jam 7 tuh. Sampai jam? 9. Ya, 2 jam lah kira-kira. 7 sampai jam 9 itu berarti yang personil yang 2 orang dari AKB48 itu yang sebentar. Aku catat loh tadi namanya. Haruka Makica. Ya itu dia, Haruka Makica benar. Itu mereka main malam ini jam 7 sampai jam 9. Hari ini Haruka doang ya? Iya. Akica lagi Sibuk. Lagi hangat badannya. Kenal banget kayaknya. Iya maklum lah listeners ya. Iya, kalau gitu ini udah berarti ya? Udin. Waduh, sudah. ini Nggak berasa CD-nya banget. sudah bisa didapetin di toko-toko CD atau dijual hanya Di pada teater? saat berteater saja tampil. Teater baru teater sih. Baru teater. Oh. di nadatop.com. Nadatop.com. Oh, belinya di situ. Itu online-nya. The Herges Brepes. Harganya berapa? Mereka kan anak-anak 2013 pasti tahu Herges Brepes. Harganya 50.000. Yang tipe 50.000. B, yang tipe A Tipe- 99. Iya, tipe Oh, A. jadi Yang ada 50.000 DVD-nya ya? itu hanya CD saja, yang 99.000 itu boleh DVD. Ada DVD-nya. handshake sama DVD juga. Yang 50.000 juga ada tiket handshake. Oh, ada tiket handshake juga. Kalau misalkan Kang Sandi beli 10 bisa handshake 10 kali. Iya. Oh tuh Kang beli. Langsung banyak deh biar bisa handshake. Gua anak sopan ya. Tapi salaman nggak habis 10 kali juga. Giling ya, Sonya, Baby, terima kasih udah hadir di sini. Sukses buat JKT48. Salam buat teman-teman. Iya. Ya, sukses Nanti mudah-mudahan kedepannya. kalian bisa ngerilis album dengan lagu-lagu sendiri. Amin. Ya, Amin. meramaikan Lagi main-mainnya musik ke sini. Indonesia. Ya. Ya, dan tetap jangan punya pacar dulu ya. Oh ya jelas Bener, dong. oke. Pasti itu. Om Sandi tungguin. Oke, Listeners, itu dia tadi obrolan kita bersama dengan teman-teman dari JKT48, Sonya dan juga Baby. Ya, dapetin aja CD-nya di apa tadi? Nadatalk.com. Nadatop.com. Oh itu, atau datang ke Teater FX kalau datang ke sana ya. Nah itu. Ya listeners nih.